Sekretaris Daerah, Sekda, Kota Makassar, Andi Zulkifli, mendorong percepatan penyelesaian seluruh proses administrasi pasca berita acara serah terima sementara (BAST) pembangunan gedung DPRD Kota Makassar. Harapannya, kata Sekda Makassar agar fasilitas tersebut segera dapat difungsikan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, terutama agenda kedewanan. Hal itu disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifli saat menghadiri penandatanganan BAS pembangunan gedung DPRD Kota Makassar di kantor Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan, BPBPK, Sulsel, Senin 27 Juli. Hadir pada kesempatan itu, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Baskoro Elmiawan, Sekwan DPRD Makassar, Andi Rahmat Mapatoba, Kepala BPKAD Makassar Mudahlan dan perwakilan OPD. Andi Zulkifli mengungkapkan peristiwa demonstrasi besar yang menyebabkan kerusakan gedung DPRD Makassar beberapa waktu lalu meninggalkan duka mendalam bagi pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, kejadian tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan fasilitas pemerintah, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dari keluarga besar pemerintah Kota Makassar. Olehnya itu, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bapeda Makassar ini mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian PU dalam hal ini BPBPK Sulsel yang telah membantu membangun kembali gedung DPRD Kota Makassar. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Kementerian Pekerjaan Umum lewat BPBPK Sulsel yang telah memberikan bantuan pembangunan kembali gedung ini. Ini merupakan kabar yang sangat menyejukkan bagi pemerintah Kota Makassar, khususnya DPRD, ujar Andi Zulkifli. Andi Zulkifli menegaskan gedung DPRD memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pusat penyelenggaraan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintahan daerah. Sulawesi Selatan tak pernah selesai untuk dijelajahi. Terdapat begitu banyak tempat wisata yang mampu menjadi tujuan untuk menciptakan kenangan baru bersama keluarga. Salah satunya yakni air terjun Tumageli dari di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Objek wisata yang berada di antara Makassar dan Parepare ini memiliki suasana yang masih alami. Dari Makassar, pengunjung dapat menempuh waktu sekitar 2 jam 50 menit. Akan tetapi, kendaraan roda 4 hanya bisa sampai di gerbang dan hanya roda 2 atau pejalan kaki yang bisa masuk ke jalanan menuju lokasi objek wisata. Nantinya, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang asri, tenang dan sejuk, di mana di sekelilingnya terdapat banyak pohon hijau. Ada pula air yang keluar dari celah gua dan batu besar, airnya juga jernih. Salah satu pengunjung, Nawir, menyebut, objek wisata tersebut menjadi salah satu tujuan apabila ingin memperkenalkan keindahan alam baru kepada teman-temannya. Akses menuju ke air terjun memang harus jalan dulu, lalu ada beberapa rintangan yang harus dihadapi untuk sampai di sana tapi di situ letak serunya, ucapnya, Senin 27 Juli. Ia mengungkapkan, air terjun Tumageli tersebut memberikan kenangan yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Terlebih di sana kita pergi ramai-ramai, tentunya untuk sampai ke tujuan kita saling bantu, melewati bebatuan, dan jalanan yang berliku. Harus saling menyemangati, paparnya. Sebagai informasi, objek wisata air terjun Tumageli ini juga tidak dipungut biaya atau gratis. Pengunjung diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan dan berhati-hati menuju air terjun. Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan tidak hanya menyuguhkan keindahan alam yang mempesona, namun juga wisata kuliner yang memanjakan lidah. Sebut saja hidangan laut seperti udang dan tiram yang menjadi tujuan bagi warga di Sulawesi Selatan, Sulsel, untuk berkunjung ke Baru. Tak tanggung-tanggung, beberapa tempat di Baru nampak menjajakan rumah makan yang khusus mengusung hidangan tiram. Salah satu rumah makan tiram yaitu Tiram Bakarta, menyediakan tiram bakar yang dibanderol seharga Rp25. 000, raca mangga Rp10.000, nasi biasa Rp10.000 hingga nasi santan Rp15.000. Pengunjung rumah makan Tiram Bakarta, Nurleli, mengungkapkan, tiram memiliki keunikan sendiri ketika akan dikonsumsi. Sebelum mengonsumsi makanan ini, kita harus melakukan hal yang unik, yaitu memukul tiram bakar tersebut agar mendapatkan daging tiramnya, ujarnya, Senin 27 Juli. Kegiatan tersebut menjadi hal yang tidak biasa bagi para pendatang, karena di tempat makan telah disediakan pemukul tiram.
Jadi kami kadang mengajari teman-teman yang baru datang, bahwa untuk mendapatkan daging tiramnya harus memakai usaha. Kemudian dicampur juga dengan raca mangganya, tuturnya. Dari wisata kuliner yang dihadirkan oleh Kabupaten Baru maka mampu membantu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Terkhususnya, mampu memperkenalkan hidangan khas Baru. Arema FC akhirnya meraih kemenangan perdana di ajang Piala Presiden 2026. Menghadapi wakil Singapura, Tampines Rovers, Singoedan sukses mengamankan 3 poin usai menang dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Sejak menit awal, Arema tampil percaya diri dan langsung mengambil inisiatif serangan. Dominasi tersebut membuahkan hasil pada menit ke-28 melalui Gustavo Enrique yang berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan umpan matang dari Careca. Hanya berselang 6 menit, Gustavo kembali mencatatkan namanya di papan skor. Penyerang asal Brasil itu sukses menyelesaikan kerja sama apik bersama Ahmad Maulana dan menggandakan keunggulan Arema menjadi 2-0 sebelum turun minum. Di babak kedua, Tampines Rovers mencoba bangkit. Tim asal Singapura itu memperkecil ketertinggalan lewat gol sundulan Dylan James Fox. Meski terus menekan hingga akhir pertandingan, upaya mereka untuk menyamakan kedudukan mampu digagalkan oleh solidnya lini pertahanan Arema FC. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini menjadi kemenangan pertama Arema FC di Piala Presiden 2026 sekaligus menjaga peluang Singoedan untuk bersaing memperebutkan tiket menuju babak semifinal. Penampilan Gustavo Enrique menjadi sorotan utama dalam laga ini.